Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu untuk matematika peminatan pertemuan yang keempat. Nah, di sini untuk matematika peminatan yang pertemuan yang keempat, sebelumnya kan kita masuk ke persamaan eksponen gitu ya. Nah, untuk yang pertemuan keempat ini kita masuk ke pertidaksamaan dari eksponen. Bedanya apa sih persamaan sama pertidaksamaan? Bedanya hanya di tanda ya. Kalau persamaan kemarin pakai sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan itu pakai tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, itu bedanya pertidaksamaan dengan persamaan. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih bentuk-bentuk dari pertidaksamaan eksponen. Langsung aja ya. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen. Jadi pertidaksamaan eksponen merupakan pertidaksamaan yang perubahannya berlaku sebagai eksponen atau pangkat dari suatu bilangan tertentu dalam pertidaksamaan. Jadi intinya tadi sama ya, sudah dibahas, bedanya cuma di tanda aja. Tapi bentuknya sama, pakai perpangkatan atau eksponen. Nah, nilai perubahan yang memenuhi pertidaksamaan disebut dengan penyelesaian. Kalau bisa ditulis HP gitu ya, himpunan penyelesaian. Nah, secara umum pertidaksamaan dituliskannya seperti ini nih. Nah, bentuk perpangkatan, nah dia ada basis, ada pangkatnya berupa fungsi fx atau gx, lalu dipisahkan oleh tanda pertidaksamaan. Kalau ini tanda pertidaksamaannya lebih besar, gitu ya. Bisa nggak diganti sama lebih kecil? Bisa. Lebih dari sama dengan? Bisa juga. Lebih kecil sama dengan? Itu juga bisa. Jadi boleh digantikan. Ini hanya sebagai salah satu contoh bentuk umum dari pertidaksamaan eksponen. Ada basis, ada pangkatnya, lalu dipisahkan oleh tanda pertidaksamaan. Paham ya? Bedanya pertidaksamaan dengan persamaan. Nah, bentuknya di sini untuk pertidaksamaan eksponen ada dua. Dia ada dua syarat di mana ketentuannya dilihat dari basisnya atau bilangan pokoknya, gitu ya. Nah, untuk bilangan pokoknya lebih besar dari 1, berarti bisa 2, 3, 4, dan seterusnya untuk basisnya. Nah, ini ada dua berlaku nih ketentuannya. Jadi kalau misalkan dia ada pertidaksamaan A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, nah ini tanda pertidaksamaannya nggak berubah, tetap yang diambil pangkatnya. Kalau kemarin kan diambil pangkatnya langsung disama denganin, karena kan basisnya udah sama. Ini juga sama, tapi dia pakai tanda pertidaksamaannya. Nah, karena A-nya lebih besar dari 0, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Kalau tadinya lebih besar, ya lebih besar. Begitu juga kalau yang tadinya lebih kecil, berarti tetap lebih kecil. Tetap diambil fx sama gx-nya. Jadi basisnya sudah tidak dipakai. Jadi harus disamakan dulu basisnya. Jadi kalau yang ketemu soal belum sama, ya tetap disamain dulu. Jadi prinsip pengertiannya sama seperti persamaan eksponen, cuma bedanya dia di tandanya aja, pertidaksamaannya. Gitu ya. Nah, untuk bentuk yang kedua, kalau A-nya antara 0 sampai 1, maksudnya berapa tuh? Bentuknya pecahan. Bisa setengah, 1/2, atau 1/3, 1/7, atau 2/3 gitu ya. Nah, itu berarti dia masuknya ke yang A antara 0 sampai 1. Nah, ini ketentuannya adalah kalau awalnya A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, tetap sama diambil pangkatnya, tapi tanda pertidaksamaannya berubah. Lawannya, tadinya lebih besar berubah jadi lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau awalnya lebih kecil, berarti fx-nya jadi lebih besar dari gx-nya. Nah, itu ketentuannya. Ingat ya, kalau lebih besar dari 1, tetap tandanya. Tapi kalau antara 0 sampai 1 atau bentuknya pecahan, berarti dia berubah tanda. Ingat baik-baik. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Nih, A sama B ya. Kita bedain nih. Ini basisnya yang untuk yang A itu lebih besar dari 1. Kalau yang B itu antara 0 sampai 1. Nah, di sini bentuknya kita jawab aja ya langsung ya. Nah, yang pertama itu 2 pangkat x plus 2 lebih besar dari 16x min 2. Ini basisnya belum sama ya. Nah, berarti harus disamakan dulu. Sama caranya seperti yang persamaan. Nah, berarti yang 2x plus 2-nya tetap. Nah, 16-nya diubah jadi 2 pangkat 4. X min 2. Lalu tinggal apa nih? Kali ke dalam kan? 4 kali X, 4X. 4 kali min 2, min 8. Nah, berarti basisnya 2. Udah sama-sama 2. Karena 2 itu lebih besar dari 1, berarti kita ambil yang pertama tadi. Nah, untuk yang kalau lebih besar dari 1, tandanya berubah nggak? Nggak. Tetap kita ambil pangkatnya.
tandanya tidak berubah. Jadi ambil langsung X plus 2 tandanya lebih besar. Lebih besar dari 4X min 8. Gitu. Nah, ini pindah ruasnya sama. Ya, yang X sama yang X, berarti X min 4X. Ini min 8 plus 2-nya pindah jadi min 2. Nah, berarti di sini tinggal min 3X, min 8, min 2 itu min 10. Nah, di sini ada hati-hati ya ketentuannya. Udah belajar di SMP sebenarnya. Kalau nilai X-nya itu koefisiennya negatif, ini koefisien X-nya negatif nih. Ini berlaku untuk koefisien jika koefisien X-nya negatif. Kalau positif nggak ada ketentuan. Nah, kalau ini karena koefisien X-nya negatif, maka tandanya jadi berubah. Ingat tuh, baik-baik. Karena dia koefisien X-nya negatif, tandanya berubah. Tadinya lebih besar, jadi lebih kecil. Itu faktornya. Jadi bukan berubah tanda bukan karena tadi nilai A-nya, ini berubah karena koefisien X-nya negatif. Itu ketentuan dari pertidaksamaan memang. Gitu. Nah, berarti min 10, min 3-nya pindah jadi ngebagi. Nah, jadi X, ini berubah tanda nih jadi lebih kecil. Min 10 per min 3. Nah, didapatlah X lebih kecil dari min bagi min kan plus 10 per 3. Minnya tinggal dihilangin. Gitu. Paham ya? Nah, hati-hati tadi di pangkatnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP-nya X lebih kecil dari 10 per 3. Gitu. Nah, untuk contoh yang kedua, atau yang B, ini sepertiga udah sama-sama sepertiga nih. Nggak ada yang perlu kita ubah. Bedanya, karena dia A-nya itu sepertiga, berarti antara 0 sampai 1. Nah, karena 0 sampai 1 berarti tandanya berubah. Nah, tetap ambil pangkatnya. Jadi sepertiganya udah hilang. 4X plus 3. Nah, karena tadinya tandanya lebih besar, berarti langsung berubah tanda jadi X plus, lebih kecil dari X plus 2. Tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Nah, tinggal pindah ruasin. 4X, X pindah jadi min X. Ini 2. Terus plus 3-nya pindah jadi min 3. Nah, ini 3X lebih kecil dari ini min 1. Nah, karena ini X-nya enggak negatif, jadi tandanya nggak usah diubah lagi. Jadi tetap X lebih kecil dari min 1 per 3. Nah, ini kan negatif, Bu. Nah, yang dilihat cuma yang di depan X-nya aja. Kalau yang di ruas kanannya nggak usah dilihat. Walaupun min negatif nggak ngaruh. Gitu ya. Yang ngaruh kalau koefisien X-nya negatif. Baru dia berubah tanda. Nah, ini berarti nggak berubah nih. Berarti X lebih kecil dari min 1 per 3. Jadi, X lebih kecil dari min 1 per 3. Boleh ditulis seperti ini. Nah, HP-nya berarti X lebih kecil dari min 1 per 3. Ditulis seperti ini nih. Ya. Nah, itu penyelesaiannya. Bisa sampai sini. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Nah, kenapa ambil contoh yang kedua? Ini untuk bedain aja kalau ini bentuknya kuadrat. Kalau tadi masih linier ya, takutnya nanti bingung ketika ketemu soalnya yang pangkatnya kuadrat. Tapi intinya sama, kalau ini bentuknya berarti udah sama ya basisnya ya. Nah, tinggal dilihat basisnya 1 per 2, berarti kalau basisnya 1 per 2, berarti tandanya berubah nggak? Berubah ya. Nah, jadi basis sudah sama, tapi hanya antara 0 sampai 1. Berarti berubah tanda, ambil pangkatnya, 8 plus 2X min X kuadrat, tadinya lebih besar sama dengan, dibalik, jadi lebih kecil sama dengan X plus 2. Nah, tinggal dipindahin ruas nih. Kalau yang X kuadrat kita pindahin jadi depan nih. Nah, ini jangan sampai lupa. Min X kuadrat plus 2X, terus X-nya pindah jadi min X, lalu plus 8, 2-nya pindah jadi min 2. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti dapat min X kuadrat, ini 2X min X jadi X, 8 kurang 2 jadi 6, lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kan X-nya negatif nih. Nah, ini juga nih ketentuan. Ini berlaku kalau ketemu X-nya negatif aja depannya. Nah, ini sebenarnya nggak diubah juga nggak apa-apa. Cuma Ibu mau ubah aja biar kamu nggak bingung. Nah, kita ubah jadi positif. Tapi diubah positif ya jangan main positif aja. Semuanya harus dikalikan dengan negatif kan. Artinya supaya jadi positif. Nah, jadinya ini X kuadrat. Kalian kaliin min 1 kan. Nah, ini plus kali min jadi min X. Plus 6 dikaliin min 1 jadi min 6. Nah, tandanya itu juga berubah. Itu ya. Jadi ketika kamu mau mengalihkan dengan min 1 atau merubahnya, merubah yang tadinya negatif, merubah jadi positif, gitu ya, atau dikalikan min 1 semuanya, nah tandanya juga harus berubah. Sama kayak yang tadi, gitu, tandanya jadi berubah. Nah, jadi tadinya lebih kecil, balik lagi jadi lebih besar. Baru setelah ini difaktorkan. Nah, dapat jumlahnya min 1. Tapi kalau dikaliin min 6, dapat min 3 sama plus 2.
disama denganin 0 nih masing-masing. X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan min 2. Nah, ini kan ada 2 nih, gimana caranya? Nah, ingat nih, ini clue-nya aja, ini buat mempercepat kamu aja. Jadi kalau dia tandanya itu lebih besar, udah di akhir ya, yang sudah pemfaktoran ya, bukan dari soal awal, tapi dari pemfaktoran. Ketika di sininya lebih besar, jawabannya itu pasti yang atau, yang pakai ada kata penghubung ataunya. Dimana yang sebelah kiri, X, lebih kecil sama dengan min 2. Kenapa min 2? Jadi yang sebelah kiri itu untuk angka yang lebih kecil. Kan X-nya dapetnya 2 tuh. Nah, yang sebelah kiri itu untuk X yang lebih kecil, yang sebelah kanan itu untuk X-nya yang lebih besar angkanya. Sehingga di sini X lebih kecil sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Pokoknya yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan gitu. Nah, kata penghubungnya adalah atau. Ingat, itu berlaku kalau dia di sininya lebih besar. Gimana lebih kecil? Nanti contohnya yang berikutnya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, seperti itu. Itu untuk penyelesaiannya. Jadi untuk yang persamaan kuadrat, dia pasti X-nya ada 2 nih. Tadi ketentuannya, kalau dia lebih besar, yang ada ataunya. Tapi kalau misalkan dia lebih kecil, nanti contoh berikutnya. Gitu. Contoh yang ketiga nih. Nah, ini ya, contoh yang ketiga. Berarti ini belum sederhana nih. Ini 81, ini 27. Kita sederhanain dulu masing-masing. 81 kita sederhanakan, kan biasanya belum sama nih. Kita buat jadi perpangkatan. Ternyata 81 itu 3 pangkat 4. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, nanti masing-masing dari pangkatnya ini dipangkatkan dengan yang fungsi pangkat awal nih, yang X min 2 sama 4 min X kuadrat. Ini kan 3 pangkat 4 nih, yang 81. Nah, 4-nya kaliin nih. Ya kan, terus ini 3 pangkat 3 yang 27. Nah, nanti 3-nya kalikan, 4 min X kuadrat. Nah, sehingga didapat 3 pangkat, ini 4 kali X, 4X, 4 kali min 2 min 8, lebih kecil sama dengan 3 pangkat 12, 3 kali 4 ya. Nah, terus 3 kali min X kuadrat jadi min 3X kuadrat. Nah, basisnya udah sama, lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti tandanya nggak berubah ya. Gitu, tetap tandanya lebih kecil, berarti dia tetap menjadi lebih kecil. Basisnya udah sama, ambil pangkatnya aja. 4X min 8 lebih kecil sama dengan 12 min 3X kuadrat. Pindah ruasin. Min 3X kuadratnya pindah. Lalu 4X-nya tetap. Min 8-nya tetap. 12-nya pindah. Jadi min 12. Nah, didapatlah 3X kuadrat plus 4X min 20. Lebih kecil sama dengan 0. Difaktorkan lagi. Nah, kalau dia di depannya ada 3-nya, gimana cara faktorinnya, Bu? Nah, dibuka lagi catatannya ya, kelas waktu SMP. Nah, dikalikan lagi depan sama belakang. 3 kalikan min 20. Kalau tadi kan kenapa diambilnya langsung yang belakang? Karena depannya 1. Tapi kalau dia di sini ada depannya, kaliin dulu sama yang depan. 3 kali min 20 kan min 60. Lalu berapa kali berapa yang hasilnya min 60, tapi kalau dijumlahin itu hasilnya 4. Nah, jadi kalau dikalikan itu dia min 60, tapi kalau dijumlahin dia hasilnya plus 4. Didapatkanlah min 6 kali 10. Ya kan? Min 6 kali 10. Jadi dapat tuh kalau hasil kalinya min 60, tapi kalau dijumlahin plus 4. Nah, min 6 sama 10. Nah, min 6-nya bagi 3. Dapat min 2. Taruhnya di kurung lawan, min 2. Nah, tadi sisanya 10 kan? 10-nya taruh di kurungnya. Gitu. Nanti kalau yang nggak paham, tanyain sendiri ya, japri ke ibu ya. Gitu, kalau yang masih lupa cara memfaktorkan, nanti diajarin deh untuk memfaktorannya. Nah, sampai sini tinggal disama dengankan dengan 0 masing-masing. 3X plus 10 sama dengan 0. Sehingga didapat X-nya sama dengan, ini kan pindah jadi min 10. Dibagi 3, karena ini 3X. Gitu. Lalu X min 2 sama dengan 0, jadinya X-nya sama dengan 2. Nah, karena ini lebih kecil, nah berarti beda ya. Kalau lebih besar tadi pakai atau. Kalau dia lebih kecil, penyelesaiannya gimana? Di antara. Bentuknya kayak gini nih. X-nya di tengah, gitu ya. Nah, jadi X lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan 2, X lebih besar sama dengan min 10/3. Nah, yang sebelah kiri sama angka yang kecil, yang kanan itu untuk angka yang besar. Dari kedua X yang kita dapat. Bentuknya pasti seperti ini. Kalau lebih kecil pasti di antara, kalau lebih besar pakai atau. Itu cara cepatnya. Gitu. Biasanya gampang kalau nyari di pilihan ganda.
gitu. Tapi kalau untuk penghitungan ini harus pakai cara gitu. Nah, taunya langsung tadi ini aja, pokoknya lebih kecil itu yang diantara bentuknya. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 2, X lebih besar sama dengan min 10/3. Nah, itu penyelesaiannya. Bisa ya dibedakan ya. Jadi dia nggak banyak sih, cuma bedanya tadi tergantung dari nilai basisnya atau bilangan pokoknya. Gitu. Oke? Nah, ini untuk soal latihannya, gitu ya, dikerjakan. Jangan lupa pakai cara. Jangan sampai lupa ya, pakai cara, pakai penyelesaiannya, gitu. Biar kaliannya paham dapatnya dari mana, gitu ya. Nah, dibuka lagi tuh modulnya sambil mengerjakan, sambil dibuka modulnya. Nanti kalau belum paham, dibuka videonya. Kalau masih belum paham juga, nanti masuk ke link Zoom-nya, gitu ya. Ditanyakan langsung ke ibu akan standby pada saat mata pelajaran matematika peminatan berlangsung jam pelajarannya, gitu ya. Oke, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.